Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami ini dari Universitas Pahlawan, dari jurusan S1 PGSD. Jadi Bu, di sini kami itu diberi tugas sama dosen kami untuk mewawancarai guru bimbingan konseling yang ada di SD. Jadi Bu, kami ingin mewawancarai Bu tentang permasalahan apa yang terjadi pada seorang anak gitu kan, bagaimana cara mengatasinya, apa jenis-jenisnya. Jadi gimana apa tujuan dia untuk BK tuh gitu. Kalau untuk penjelasan ke siswa itu kan tidak ada, cuman kami para guru sudah memahami pentingnya bimbingan konseling itu untuk murid belajar. Cuman kepada siswanya tidak ada. Paling nanti kalau seandainya ada permasalahan itu kan mengatasinya memang guru kelas, kemudian dibuat di buku bimbingan konselingnya kami ada itu aja. Jadi kalau untuk Pak siswa ini nggak tahu dia apa itu BK, baru udah Bu, kegunaan BK itu baru udah. Kalau secara umum tahu, cuman yang maksudnya dalam spesial ya, seperti di SMP kan ada jam pelajaran. Nah, kalau kami kan tak ada jam pelajaran, cuma apabila anak-anak ini mendapat permasalahan, mereka di sanalah baru paham apa itu bimbingan konseling. Ya, karena tidak ada jam pelajaran khusus. Terus pertanyaan keduanya tuh Bu, bagaimana jenis-jenis masalah yang sering dihadapi oleh siswa itu? Apa masalah mereka? Gimana Ibu cara mengatasinya gitu? Ya, kebetulan karena di kelas ini kalau masalah akhlak alhamdulillah bagus kan. Paling ini dalam ini pemetaan kemampuan pembelajarannya. Ini ada 3 model. Yang pertama itu anak paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Dalam artian kalau kami di SD ini menanggapinya mengadakan penilaian diagnostik Bu. Jadi tujuannya nanti dengan penilaian itu kami para guru terbantu untuk membuat materi yang mana materi ini akan mudah dipahami oleh anak. Misal berdasarkan daya belajar. Ada anak yang suka visual, itu kami berikan media gambar. Kemudian kalau audio itu boleh video ditayangkan ataupun rekaman, dan kinestetik itu boleh dengan lagu ataupun drama. Jadi dengan varian media yang beragam, insya Allah tujuan pembelajaran itu tercapai. Gitu. Biasanya kalau permasalahan siswa ini semacam kenakalan mereka itu dalam belajar gitu, daya tangkap yang kurang, itu biasanya itu apa yang menyebabkannya tuh Bu? Kalau misalkan daya kenakalan itu sebenarnya kalau ibu itu penekanannya di karakter. Jadi karakter itu yang dimulai dari kita. Misal buang sampah, jangan menyuruh anak saya buang. Padahal bisa dimulai dari kita bawa. Nampak sampah kita ambil, jangan nampak sampah ini nak ambil, itu tidak dibolehkan. Dimulai dari gurunya penanaman karakter, kemudian dengan selalu mengingatkan adanya kesepakatan kelas itu ada apa tujuannya agar anak dididik untuk bertanggung. Kemudian dalam segi kemampuan itu barangkali kan dalam mendidik anak untuk maju ke depan itu bukan hanya tugas seorang guru kelas, tapi juga peran orang tua itu sangat dipentingkan. Jadi kalau ibu, kami kan ada grupnya di sini ya, grup pelajar. Dari grup pelajar, ibu sering berbagi praktik baik hari ini apa, anak buat apa, misalnya buat book misalkan berkelas. Jadi kegiatan hari itu di share di grup. Ya ini kan ada juga untung COVID kemarin ada kita anak belajar melalui online gitu ya. Jadi nanti apa yang pelajari anak sekolah dan tidak disebarkan ke. Jadi kan kalau ada anak yang kemampuannya kurang itu kami bisa japri langsung ataupun melalui grup tadi. Terus pertanyaan selanjutnya tuh Bu, bagaimana upaya untuk menangani masalah yang terjadi yang dialami oleh siswa? Apakah ini bisa teratasi dengan baik? Kalau selama ini insya Allah
seandainya ada permasalahan itu hanya sampai sama ibu ya, karena tiap hari ibu penekanannya akhlak. Insya Allah itu baik di segi sholatnya itu semua ibu tanya gitu sama anak. Insya Allah teratasi semua, karena seandainya ada permasalahan itu diselesaikan secara langsung, tidak ditunda itu. Terus ke pertanyaan selanjutnya tuh, kalau menurut Ibu, apakah pelayanan bimbingan konseling ini tetap bisa efektif walaupun tanpa ada jam masuk kelas tentang mata pelajaran BK ini? Itulah kendala kami di SD kan. Jadi harapan kami ke depan pemerintah nanti memang menyediakan guru khusus ya, walaupun kami di SD, karena bukan hanya itu, seluruh pelajaran itu kan guru kelas yang borong ya, kayak gotong royong itu. Tapi bagaimanapun insya Allah itu kami laksanakan. Cuma ini saja, kalau ada seandainya mata pelajaran BK ataupun ada gurunya, otomatis kan ini menjadi tanggung jawab guru BK-nya lagi. Mereka lebih leluasa untuk menyampaikan materi ataupun lain. Itulah harapan kami ya. Kemudian, apakah guru mata pelajaran juga menyampaikan informasi tentang tujuan BK serta manfaatnya bagi siswa itu? Seperti yang disampaikan tadi, kalau secara khusus tidak, tapi secara umum itu ada. Nanti kan tahunya kalau ada permasalahan itu, karena kan ada dibuktikan dengan buku bimbingan konselingnya ada. Ini jadi jelaskanlah ini bukunya nak, itu paling. Cuma kalau apa manfaat semuanya itu tidak dijelaskan khusus ya, karena tidak ada apa yang tadi kan. Kalau menurut Ibu dalam suatu sekolah itu perlu atau tidak diadakan program bimbingan konseling ini untuk siswa? Kalau menurut perlu diperlukan ya. Karena kenakalan itu kan mulainya dari SD ya. Jadi hal-hal yang kecil itu kalau dibiarkan kan akan nanti di SMP itu kan muncul. Jadi makanya kalau bisa ini dibutuhkan ya untuk SD. Jadi pertanyaan terakhirnya tuh lagi Bu, masalah anak itu pasti berbeda-beda kan Bu? Iya. Ada yang daya tangkapnya tinggi, ada yang rendah gitu kan. Terus mata pelajaran dalam menyelesaikan jika terjadi masalah ini agar yang mengalami kesulitan mampu mengimbangi yang sudah paham, bagaimana itu caranya? Kalau ibu cara mengimbanginya itu di awal tahun ibu buat penilaian diagnostik tadi, diagnostik ya, kognitif dan non kognitif. Ibu buat pemetaan baik itu kesiapan belajar, profil dan minat. Jadi kalau pembelajaran itu ibu buat dari yang 3 aspek tadi. Misalnya hari ini berdasarkan minat anak, misalnya karangan. Anak yang suka bola dia akan mengarang karangan bola. Anak yang suka pidato, dia akan buat pidato. Pokoknya sesuai dengan kesiapan, dengan kebutuhan belajarnya. Kalau kebutuhan profil itu kan sesuai daya belajar tadi, ada auditori, kinestetik. Nah, jadi kalau guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi namanya, insya Allah tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Itu yang biasanya dibuat ya. Oke Bu, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan kepada kami. Dan kurangnya kami mohon maaf jika kami mengganggu Ibu gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga.